Kayak kemarin ngoyo banget ngasih bukti ke temennya kalau dia mampu, sampai direkam, sampai dikirim gitu, bahkan sampai sengaja ML waktu lagi ada orang, supaya orang denger desahannya kayak, oh dia laki-laki mampu, laki-laki tulen gitu. Hola netizen yang terhormat, Melisa Zara membongkar perselingkuhan yang dilakukan suaminya, RK Atok, dan yang menggemparkan publik lantaran RK Atok diduga berselingkuh dengan sesama pria. Mendengar isu yang beredar di media sosial, Dr. Richard Lee mengundang RK Atok di channel YouTube-nya untuk memberikan klarifikasi. RK Atok dalam podcast tersebut membantah tuduhan yang dilayangkan Melisa Zara terhadap dirinya. Namun saat diwawancarai Dr. Richard Lee, RK Atok membenarkan pernyataan Melisa Zara soal gantungan kunci yang couple dengan pria yang diduga pasangannya. Ia menjelaskan bahwa ia membeli barang tersebut pada saat flash sale dan kebetulan hanya ada warna yang sama. Selain itu, RK Atok membantah bahwa dirinya seorang LGBT dan menjalin hubungan dengan seorang dokter yang merupakan saksi nikahnya. RK Atok mengungkapkan dirinya tidak hanya dekat dengan dokter yang diduga pasangannya, namun ia dekat dengan semua lingkup pertemanannya. RK Atok juga membantah ada hubungan dengan dokter tersebut, sebagaimana dituduhkan oleh Melisa Zara terhadap dirinya, dan soal chatting itu hanya salah paham. Lalu RK Atok juga mengklarifikasi soal punya kebiasaan aneh berdarah-darah yang sebelumnya ramai di media sosial. Ia mengungkapkan dirinya punya penyakit wasir. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Halo Rustam, ya Effendi masih di Bogor? Enggak, kalian belum panggil sayang-sayangan kan? Woilah. Dia bilang itu hal yang wajar gitu. Ini harus dicek nih, dia udah berapa lama terjun di dunia per LGBT-an dulu nih. Masa iya sih cowok sama cowok manggil sayang tuh wajar? Hey, aduh bawa-bawa nama daerah lagi lu. Wajar nggak sih cowok sama cowok temenan saling bilang kangen-kangenan, ada panggilan sayang juga? Wajar nggak? Kalau cewek sama cewek biasa ya, kadang kan kita kalau sama teman, hai Cin, udah lama nih kita nggak ketemu, kangen nih, ketemuan yuk. Nah itu wajar. Tapi kalau cowok sama cowok, wajar nggak? Jadi iya, yang make sense deh ya kalau kasih alasan gedek nih sama kasus ini. Suami Melisa ya, yang lagi viral, yang diduga selengkong sama Dr. O, yaitu inisial RK kalau nggak salah ya, yang barusan aja diundang sama podcastnya Dr. Richard Lee. Nakku, ini Ratu Entok, selebgram terbarbar, terviral, terkaya nomor 5 di kota Medan ya. Nak, mama juga mamanya LGBT sedunia dan akhirat ya. Jadi mama tahu mana yang ani-ani, mana yang anak mama, mana yang boneka Caki mama ya, mana yang brondong, tahu mama nakku. Tahu setahu-taunya ya. Jangan durhaka sama mama nakku ya. Mama tahu kalau lagi berdusta nak. Mama bukan Mama Loren, Mama bukan peramal, karena meramal itu haram. Nauzubillah min zalik ya. Tapi Mama tahu kau lagi dalam kegalauan dan kebingungan. Walaupun kau bukan ani-ani Mama yang total, tapi setidaknya kau bisu. Iya nakku ya. Jangan durhaka, jangan sampai Mama kutuk kau jadi batu nakku ya. Jangan kau bikin orang jadi pusing, tertawa, terberak-berak, terbahak-bahak, terborok-borok ya. Enakku ya, dijaga ambiennya kok memang sampai berdarah ya. Dan ingat nakku, azab dari Allah itu sangat pedih dan pedih sekali ya. Cepat bertobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepertinya mereka ini lagi melakukan black campaign ya guys ya. Black campaign produk gantungan kunci couple itu kayaknya sih guys. Bagaimana menurut teman-teman? Terlepas dari itu semua, untuk hubungan LGBT, gay, lesbian, transgender, terus bisexual, itu di agama manapun itu salah. Mungkin teman-teman bisa memberikan argumentasi atau komentar tentang ini. Dan menurut saya sih ini seperti ada black campaign juga. Black campaign akan promosi gantungan kunci couple. Teman-teman tahu nggak gantungan kunci couple-nya itu seperti apa? Kok saya jadi penasaran gantungan kunci couple-nya itu seperti apa?
Teman-teman ada yang tahu? Share dong di kolom komentar. Makan pedas bisa bikin BAB berdarah tuh. Gitu. Hati-hati. Kalian yang suka makan pedas jangan suka makan pedas banget tuh. Ya percaya nggak percaya. Ya tapi intinya gue sih nggak suka makan pedas ya. Jadi aman. BAB gue aman gitu ya. Jadi kalian yang suka makan pedas jangan makan pedasnya berlebihan ya. Jangan. Meskipun gue bukan gokar. Elah gitu. Aku aja lah. Mumpung gue udah video gitu lah. Teman-teman, saya ingin klarifikasi dari video ekspresif saya melihat podcastnya antara Dr. Richard Lee dengan RK Atok yang lagi viral hits tentang LGBT ini sangat menarik ya. Kenapa kok bisa begini? Karena itu kan videonya Dr. Richard Lee itu ingin menawarkan sanggahan apa yang bisa disanggah oleh si RK Atok terhadap pernyataan mantan istrinya kemarin. Nah, terus ini yang paling dia ingin klarifikasi itu tentang gantungan kunci couple ya, maksudnya itu. Tapi malah blunder gitu loh menurut saya. Nah, menurut saya ini Dr. Richard ini wawancara dengan siapa RK Atok ini ya, itu sudah mempersiapkan apa sih yang akan dijawab oleh orang ini gitu loh. Jadi makanya si Dr. Richard ini seperti suka mancing-mancing, ingin tahu dulu dari awal itu. Tapi kok ternyata dari awal aja belum sampai ke inti, si RK Atok ini sudah blunder gitu. Jadi aneh banget gak sih? Menurut psikologi ya, sedikit orang itu kalau mau berkelak gitu ya, atau mengelak gitu ya, itu kalau misalkan dia itu seperti hafalan gitu, atau misalkan ketika ditanya tapi dia itu jawabannya sudah rapi banget, itu kan sudah diatur. Nah, tapi orang yang seperti ini biasanya tidak bisa menjawab lagi dari pertanyaan pihak lawannya itu dengan pertanyaan lain atas pernyataannya sendiri gitu. Padahal tadi kan Dokter Ica sudah bilang, yang kamu sanggah kok gantungan kapalnya ya? Dari mana yang kamu sanggah? Ternyata dari ceritanya tadi itu tidak sengaja gantungan kapal. Kalau misalkan secara orang normal itu namanya kapal ya. Jadi warnanya sama, bentuknya sama. Kenapa kok nggak cari warna yang lain atau bentuk yang lain, atau misalkan cari di tempat lain gitu loh? Kenapa kok harus mau seperti si Dr. Oscar ini, atau yang dikira pasangan selingkuhannya si RK Atok ini gitu ya. Jadi dari sini saya sudah menilai RK Atok ini memang lagi bete. Kenapa harus direkam dan dikirim ke teman ceweknya? Katanya untuk membuktikan, soalnya gonjang-ganjing bahwa si laki-laki ini gitu ya, udah ada kayak dia butuh validasi nih dari teman-temannya. Tapi kenapa dia nggak mau cari validasi dari seluruh warga Indonesia gitu? Padahal kayak kemarin ngoyo banget ngasih bukti ke temennya kalau dia mampu, sampai direkam, sampai dikirim gitu, bahkan sampai sengaja ML waktu lagi ada orang, supaya orang denger desahannya kayak, oh dia laki-laki mampu, laki-laki tulen gitu. Pernah denger gak sih kalau misalkan semakin kita berusaha untuk mendapatkan pengakuan, semakin sebenarnya kita bukan. Sama kayak orang yang sibuk pamer kekayaan, sebenarnya adalah orang yang kelasnya itu menengah ke bawah, karena dia butuh validasi dari orang-orang, oh aku kaya gitu. Ini laki-laki katanya sampai ngerekam, sampai begituan waktu ada orang gitu, sengaja biar orang tahu dia laki-laki jantan perkasa. Oh ya. Ya, peringatan lah kepada seluruh warga negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan. Ya, laki-laki juga lah, kan soalnya ada juga yang laki-laki zong ya. Waktu nikah ternyata perempuannya bagaimana, takutnya perempuan jadi-jadian kah, ternyata perempuan yang sukanya sama perempuan kah ya. Pokoknya jangan menikah hanya untuk menutupi sesuatu atau hanya untuk mengejar sesuatu yang selain dari karena memang kamu butuh pasangan, plus selain karena kamu merasa memang sudah waktunya, dan karena memang dialah orangnya. Takutnya kayak gini nih, karena mungkin dia ngejar punya anak, punya kehidupan normal kayak punya istri, punya anak, orang tuanya juga nggak bertanya-tanya, orang juga nggak mikir kenapa dia single sekian tahun lamanya gitu. Takutnya zong, takutnya makin banyak orang-orang yang kayak habis nikah
baru tahu ternyata pasangannya demikian, baru nyesel, baru mau cerai, kadang udah terlanjur malu, kadung malu gitu. Apalagi kayak gini, masa laki-laki bilang kangen biasa panggil B, terus juga kayak sampai ada temennya nangis karena nggak bisa ketemu sama dia. Masa dia nggak bertanya-tanya, masa kayak nggak ilfil gitu, kayak ih lebay nggak sih, masa nggak bisa ketemu aja sampai nangis kayak gini, masa nggak merasa harus mempertanyakan kualitas perasaan temennya ke dia gitu. Gila